Halo Sobat Bincang Budaya, kembali lagi di Bincang Budaya. Mari bersama lestarikan budaya. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngomongin salah satu budaya yang paling terkenal di Indonesia, yaitu budaya Bali. Dan yang bikin lebih spesial, kita sudah kedatangan seorang seniman Bali yang sudah sedari lama mendedikasikan dirinya dan melestarikan budaya Bali jauh dari kampung halaman. Beliau adalah seorang pendiri Sanggar Seni Dwipayana Nusantara, yaitu Bapak Iwayan Swaraka. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir di Bincang Budaya. Nah, sebelum kita mulai ya Pak ke pertanyaan-pertanyaan terkait seni dan budaya Bali, saya mau mulai tahu dulu nih dari perjalanan hidup Bapak, apa sih momen ataupun pengalaman yang akhirnya Bapak memutuskan untuk, wah ini nih jalan hidup saya jadi seorang seniman Bali di Jakarta. Ya baik, perjalanan saya mungkin saya dari Bali. Awal mulanya ikut rombongan kesenian dari Bali yang kebetulan berpentas di Taman Ismail Marzuki di Jakarta waktu itu tahun 78 tepatnya ya, tahun 78. Sehingga saya di sini banyak komunitas teman-teman Bali yang tinggal di sana juga. Akhirnya habis pentas itu saya memutuskan untuk balik ke Bali, nggak jadi karena ditahan oleh teman-teman seperti itu. Akhirnya saya menyesuaikan diri dengan teman-teman yang di Jakarta, karena saya melihat peluang di Jakarta itu kok di seni tari itu kayaknya menjanjikan untuk hidup ya. Akhirnya saya mengikuti pelatihan-pelatihan di DKI Jakarta, kebetulan diselenggarakan oleh Dinas DKI Jakarta waktu itu. Ada pelatih dari Bali tingkat dasar, pelatih tari Bali tingkat madya, pelatih tari Bali tingkat lanjut dan tingkat mahir. Nah, saya ditanya di situ, sanggar belum berdiri waktu itu, sehingga saya ditanyakan sanggarnya apa ini, perwakilan dari sanggar mana. Akhirnya saya membuat sanggar. Akhirnya saya berpikir saya membuatlah sanggar. Oh gitu ya Pak. Jadi awal mulanya Bapak akhirnya memutuskan diri sebagai seniman Bali di Jakarta, ya meskipun jauh ya Pak, bukan di Bali sendiri. Jadi bermulai dari tadinya tergabung komunitas yang ikut pentas di Jakarta gitu ya Pak. Oh oke. Menarik sekali. Karena terus Bapak juga mungkin melihat ya Pak potensi yang menjanjikan Pak ketika Bapak menjadi seorang seniman di Jakarta. Nah, tadi kan Bapak juga udah sempat bilang ya Pak, kalau Bapak ini mendirikan Sanggar Seni Bali Dwipayana. Nah, apa sih Pak alasan sebenarnya gitu Bapak membuat Sanggar Seni Bali Dwipayana di Jakarta? Apa gitu yang membuat Bapak memutuskan untuk membuka ruang sendiri Pak untuk seni Bali gitu? Nah, kebetulan kan sesuai dengan namanya, Dwipayana Nusantara. Dwipa itu artinya pulau. Ya, kebetulan saya kan dari Pulau Bali, sehingga kami hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan seni budaya Bali, ya khususnya Bali ya seperti itu. Makanya dinamakan Bali Dwipa waktu itu, Bali Dwipa. Nah di sini visi misinya adalah bagaimana kita akan mengembangkan seni budaya Bali untuk memperkenalkan kepada generasi muda yang ada di ibu kota itu mengetahui budaya Bali secara khususnya seperti itu. Nah, akhirnya karena berkembang pesat, banyak sekali anak-anak itu yang berminat. Akhirnya kami punya anak-anak juga kuliah di seni tari juga, semuanya dia bisa menari seluruh Nusantara. Akhirnya berkembang tari Bali itu menjadi seni Dwipayana Nusantara gitu. Akhirnya sanggarnya melangkah ke Nusantara akhirnya seperti itu. Berdirinya kami belajar narinya ngajar narinya sebetulnya mulai tahun 78 sudah mulai. Tetapi resminya masuk organisasi pemerintah dinas DKI tahun 14 Agustus ya. 14 Agustus 1982 gitu, seperti itu berdirinya. Nah di situ Pak kan Bapak tadi udah menjelaskan kan berbagai macam filosofi tadi, terus tentang budaya Bali. Nah saya mau nanya dulu Pak, kan yang di Indonesia sekarang budaya Bali itu udah terkenal malah lebih besar gitu kan.
Jadi saya mau nanya itu kalau mengenai tari-tarian pada budaya Bali itu ada filosofinya nggak sih Pak? Ada. Nanya kayak contohnya tuh tari kecek itu, kecak. Nah itu. Nah, Iya, jadi begini, macam tari Bali itu sebetulnya ada 3 klasifikasi. Satu adalah tari wali, adalah suatu tarian yang hanya dipentaskan sebagai pelengkap suatu upacara keagamaan, tidak dipertontonkan untuk umum. Yang kedua adalah tari bebalian. Bebalian. Tarian ini adalah dipentaskan sebagai pelengkap upacara keagamaan, tapi bisa dipertontonkan untuk umum. Karena tarian itu syarat mengandung filosofi kehidupan manusia ya. Misalnya kalau di sini kalau orang Jumatan khotbah itu kan biasanya di masjid itu habis sholat ada khotbah. Nah kalau kami khotbahnya itu melalui kesenian, sehingga lewat seni itu kita akan satu itu, yang kedua memberikan wejangan itu agak lugas. Karena melalui seni itu bisa diterima oleh masa anak-anak, bisa diterima oleh umum ya pokoknya. Kalau yang memberikan dalam bentuk suara mungkin banyak orang sulit untuk menerima ya Pak ya. Jadi gampang dicerna oleh semua kalangan. Ya, jadi filsafatnya kalau tinggi misalnya orang intelektual ya bisa menerima. Yang lelucon-leluconnya misalnya bisa diterima oleh anak-anak kecil kayak seperti itu. Jadi akan menarik filsafat yang dipesankan lewat seni itu gitu. Nah, yang terakhir adalah tari bebali-balihan. Tarian itu adalah untuk hiburan semata, termasuk tari kecak itu sendiri. Kecak tuh hiburan ya? Hiburan semata. Nah, filsafatnya awalnya itu memang tari wali, awal mulanya. Awal mulanya tari kecak itu adalah di Bali itu ada suatu pura. Di pura itu ada suatu upacara keagamaan pada waktu tahun 42-an itu. Upacara keagamaan, ada tari sangyang namanya. Jadi anak gadis menari. Tapi kalau di sini orang kan bilang kesurupan ya, kalau di Bali namanya kerawuhan. Dia dirasuki oleh roh bidadari. Dia menari apa aja dia tarikan mengalir dengan musik yang mengiringinya. Nah akhirnya ada seniman luar negeri yang datang namanya Walter Spies waktu itu. Dia mau melihatkan dia bukan peserta upacara, nggak boleh masuk. Sehingga dia punya terinspirasi oleh dia. Suasana upacara di pura itu sangat indah sekali dia dengar. Akhirnya dia mengubah kepada seniman-seniman Bali gimana caranya suasana ini bisa dipentaskan, bisa ditonton oleh masyarakat umum. Akhirnya dia bekerja sama dengan seniman-seniman di Bali. Terjadilah tari kecak itu mengambil gerak-gerak yang sederhana atau gerak-gerak monyet. Makanya disebut dengan monkey cak gitu ya, monkey dance gitu. Monkey dance seperti itu. Itu tari kecak. Berarti tari yang pertama tadi itu berarti itu nggak boleh dipertontonkan buat umum. Iya, tidak boleh. Sakral. Iya, sakral. Makanya ada terinspirasi oleh Walter Spies itu supaya bisa ditonton. Akhirnya digubah tarian itu bisa ditonton oleh masyarakat umum. Makanya tari kecak itu bisa ditonton umum sekarang. Nah, dulunya hanya kecak itu akhirnya berubah. Ada titel-titelnya, ada ngambil Ramayana. Dan kami kebetulan zaman ini setiap dikemas dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga mungkin lebih menarik untuk dipertontonkan banyak orang gitu ya. Iya, seperti itu. Gak ada titel-titelnya. Dan itu filsafatnya juga sangat tinggi. Jadi tari kecak itu melambangkan kegotong royongan masyarakat Bali. Seperti itu ya. Kekompakan. Kecak itu satu bilang cak ya semua cak. Jadi kan kita kompak. Ya. Kalau dari Sanggar Bapak sendiri, Pak, kan tadi Bapak sebutin tuh tari kecak dan tari yang lain-lainnya. Nah, di antara banyaknya tari Bali gitu ya, Pak, yang paling tinggi peminatnya tuh apa ya, Pak, yang di sini? Hampir semua. Oh, jadi merata. Tari kecak yang paling ini ya, yang paling populer sekarang di saat ini nih. Tari kecak kebetulan dia ikut ya. Oh iya. Dia ikut penarinya tuh hampir sampai 50 orang. Berarti murid di Sanggar Bapak ini udah banyak sekali ya, Pak? Banyak. Kalau dari dulu itu ya mungkin ribuan. Karena kami punya data di Dinas Kebudayaan itu, karena makanya kami dapat penghargaan. Terdaftar, kami dapat penghargaan, di situ ada piagamnya seniman kreatif. Menarik ya Pak, bicara tentang murid nih ya Pak. Bapak tuh ada nggak sih hal gitu ya, cara-cara tersendiri gimana caranya mengemas budaya Bali yang tadi Bapak sebutkan di generasi muda seperti kita nih, adakah kesulitan gitu ya Pak? Atau ya udah
langsung tertarik aja mereka gitu, atau memang butuh pendekatan khusus gitu, atau mereka langsung excited aja? Ya biasanya di masyarakat di Jakarta umumnya ya, motivasi orang belajar nari itu macam-macam. Ada yang ingin keluar negeri sehingga dia belajar, dia ingin untuk menghabiskan waktunya, dia belajar nari dengan ibu-ibunya, dia ingin anaknya supaya eksis di sekolah-sekolah seperti itu. Ada yang memang berbakat sekali, nah itu harus ditunjang oleh antara murid dan orang tua dan guru, sehingga dia berhasil. Nah di sini itu yang kami bina, bagaimana kita menyatukan persepsi itu. Saya Sanggar ini langgeng gitu. Sanggar kami itu berdiri dari tahun 82 sampai saat ini itu masih diakui oleh Dinas Kebudayaan bahwa kami eksis seperti itu, eksistensinya masih ada. Menciptakan seniman-seniman baru yang berbakat. Dan sudah banyak sekali yang sudah hijrah ke luar negeri juga. Jadi yang tari-tari kecak kayak dia tuh dulu Oyan ngambil di jalanan, Oyan bina, akhirnya dia sekolah lagi, dia magang di Lembang, sekarang sudah tinggal di Jepang, ada yang di Korea. Kemarin dia datang ke Indonesia, kami diminta tari pendek untuk, karena dia udah jadi bos. Soalnya sambut dengan tari kecak Pak Oyan gitu kemarin, dia seperti itu. Tapi apa kalau kita ngomongin tentang tadi Bapak cara pendekatan ke anak muda, terus penghargaan yang udah dicapai oleh Sanggar Dwi Payana ini ya Pak, pastikan Bapak pernah mengalami pasang surut gitu ya Pak dalam mendirikan Sanggar Seni Dwi Payana ini ya Pak. Nah kalau kita lihat di zaman sekarang ya Pak, seperti yang kita tahu kan budaya itu kan hidup di tengah perubahan zaman ya Pak. Apalagi kalau kita bahas budaya Bali sekarang kan udah terpengaruh banget tuh Pak sama arus pariwisata dan juga modernisasi. Nah kalau menurut Bapak, apa sih Pak tantangan Bapak dalam menjaga seni budaya Bali ini untuk tetap hidup, khususnya di luar Bali Pak, seperti di Jakarta ini? Ya kebetulan kami kan di Jakarta ini memang ya itu cuma tantangannya ya. Kemarin tantangannya waktu COVID, itu jelas tantangan itu. Kami orang-orang itu pada nggak punya murid, tapi kami masih ada. Yang privat-privat di sini masih banyak. Ada yang masih bertahan lah. Di samping itu juga kami sekarang ini zaman IT ya, yang begitu. Nah kami Pak Wayan merasa agak jadul di situ dikit. Nah, kalau komunikasi lewat Zoom apa segala macam itu kadang-kadang masih kurang, tidak sampai efektif anak-anak muda sekarang, tapi kita masih mengikuti. Adaptasi ya Bapak? Tapi tetap adaptasi ya. Kalau kayak gitu ya nggak jalan Sanggar kami. Ya kami yang juga sekarang kan lewat WA, transfernya juga lewat ini kan, lewat IT kan mesti ngikuti kita itu. Ya Pak, berarti sudah tidak diragukan lagi ya eksistensi Sanggar Dwi Payana ini. Baik Pak Wayan, terima kasih banyak. Mungkin segini aja ya bincang-bincang kita, sangat seru, sangat bermanfaat gitu ya, meaningful banget buat kami khususnya generasi muda gitu ya Pak. Gimana caranya kami gitu ya, generasi muda bisa melestarikan budaya, bukan hanya budaya itu diwariskan tapi juga dijaga dan juga dilestarikan supaya tetap eksis gitu ya Pak, nggak lekang oleh zaman. Terima kasih banyak untuk kesediaannya hadir di Bincang Budaya hari ini. Sama-sama, sebetulnya semoga dedikasi Bapak, terus apa yang Bapak laksanakan dilangsungkan di Sanggar Dwi Payana terus berlanjut, terus sukses sanggarnya, terus semakin dikenal luas di masyarakat. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Dan untuk teman-teman, terima kasih udah bersedia menonton episode Bincang Budaya kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode Bincang Budaya berikutnya. Mari bersama lestarikan budaya. Sampai jumpa.